Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Jawi Wicaksana, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 0523891777. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 pada mata kuliah yaitu pemrograman berbasis desktop. Langsung saja ke soalnya. Yaitu di sini ada tugas praktik pemrograman berbasis objek dengan studi kasus manajemen restoran. Anda diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Untuk petunjuk pengerjaan tugas dan poin untuk penjelasan di rekaman video yaitu buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama string, harga double, dan kategori string. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Yang kedua yaitu buatlah 3 kelas turunan dari menu item, makanan, minuman, dan diskon. Di antaranya itu ada kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kemudian ada kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Yang ketiga, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Yang keempat, buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Yang kelima, implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Yang keenam, implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Yang ketujuh, pergunaan pengecualian exception yang mungkin terjadi, seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Yang kedelapan, program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk yaitu menambahkan item baru ke menu, makanan, minuman, atau diskon, kemudian menampilkan menu restoran, kemudian menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, kemudian menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan. Kemudian menampilkan struk pesanan pelanggan, kemudian keluar dari program. Yang kesembilan, implementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan membuat dari file teks. Gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Durasi video maksimal 15 menit. Di sini ada petunjuk tambahan yaitu menggunakan antarmuka atau abstrak kelas jika diperlukan untuk mengimplementasikan abstraksi seperti antarmuka untuk makanan, minuman, dan diskon. Gunakan polymorphism untuk mengimplementasikan metode tampil menu pada masing-masing kelas turunan. Pastikan untuk menjaga struktur yang rapi dan dokumentasi yang baik dalam kode Anda. Oke, langsung saja ke file codingannya. Di sini saya sudah membuat file codingannya. Di antaranya itu ada daftar menu Java, diskon Java, main Java, makanan Java, menu item Java, menu tidak ditemukan, exception ya, Java. Kemudian di sini ada minuman Java, pesanan Java, dan ada masing-masing file juga ada kelasnya tersendiri ya. Berdasarkan daftar menu di sini ada kelasnya, daftar menu, dan seterusnya ya, file-file seterusnya, diskon, terus main makanan, menu item, menu tidak ditemukan, minuman, dan pesanan. Itu masing-masing ada file Java dan file kelasnya. Oke, di sini langsung saja ke file bagian main Java-nya, karena ini adalah file utama yang akan muncul ketika kita menjalankan
sebuah program. Oke, di sini saya jelaskan sedikit mengenai kode pemrogramannya. Yang pertama itu di sini ada konstanta dan variabel global ya. Untuk codingannya seperti ini. Sini untuk double pajak ya. Kemudian di sini ada biaya pesanan, double pajak yaitu pajak sebesar 10%. Kemudian di sini ada biaya pelayanan yaitu sebesar Rp20.000. Kemudian di sini ada file struk ya, struk teks untuk menyimpan struk apabila kita telah memesan dan maka struk akan otomatis tersimpan ya. Nah, kemudian di sini bagian bawah juga ada daftar menu ya, daftar, kemudian ada pesanan, kemudian ada scanner, dan di bawahnya di sini ada main untuk titik masuk program ya. Nah, kemudian bagian bawahnya jika file belum ada, maka isi data awal. Nah, di sini ada case-nya itu ada dua. Pertama itu ada menu pelanggan, yang kedua itu ada menu pengelola, yang artinya menu pelanggan ini khusus customer, yang kedua itu menu pengelola khusus yang mengelola restoran, yang nol itu kembali ke halaman awal ya. Nah, kemudian ini simpan sebelum keluar aplikasi ya. Kemudian yang berikutnya itu ada data awal menu digunakan jika file belum ada. Artinya jika file belum tersimpan, maka ini adalah tampilan awal menunya jika filenya belum disimpan. Nah, di sini ada makanan menggunakan subkelas makanan atau inheritance ya, berdasarkan permintaan soal tadi, yang mana ada uh, menu makanan yang terdiri dari ada nasi goreng spesial dengan harga Rp28.000 dengan jenis makanan nasi. Kemudian ada mie ayam bakso harga Rp25.000 jenis makanannya itu ada mie. Kemudian ada ayam bakar harganya Rp35.000 ya, jenis makanan itu adalah bakar ya. Gado-gado kemudian Rp22.000 jenis makanan sayur, soto ayam Rp27.000 jenis makanannya berkuah. Kemudian di sini juga ada minuman menggunakan subkelas minuman yaitu inheritance, sama ya seperti yang di atas. Ini tiga-tiganya adalah menggunakan inheritance ya, yang mana minumannya itu terdapat ada es teh manis, jus alpukat, es jeruk, kopi hitam, dan Milo panas. Dan di sini adalah harga-harganya, untuk harga-harganya, dan di sini ada jenis minumannya. Di sini ada terdiri dingin, segar ya, dingin dan segar serta panas ya. Berarti ada 3 kategori, yaitu ada dingin, segar, dan panas untuk minumannya. Kemudian di bawahnya itu ada diskon menggunakan subkelas diskon ya, atau inheritance tadi, yang mana ada menu diskon untuk paket hemat siang ya, dengan harga aslinya itu Rp45.000 ya, Rp45.000. Di sini diskon 15% ya, persentase diskon 0,15 atau setara 15%. Combo spesial, kemudian ada paket diskon berikutnya itu ada combo spesial weekend dengan harga Rp60.000 dengan diskon 20% ya, atau di persentase 0,20. Kemudian untuk tampilan menu utamanya adalah seperti ini. Ketika kita menjalankan sebuah program main Java-nya, maka dia akan tampilan menu utamanya adalah seperti ini. Yang mana ada menu pelanggan, menu pengelola, dan keluar aplikasi. Kemudian yang berikutnya ada menu pelanggan ya. Di sini menu pelanggan, ketika kita mengklik satu ya, pilih menu satu atau yaitu menu pelanggan, maka diarahkan ke sini yaitu menu pelanggan, yang mana menu pelanggan ini yaitu kita disuruh dapat menginput uh, satu ataupun nol ya, berdasarkan pilihan menu, yang mana nomor satu itu yaitu pesan makanan dan minuman, yang nol itu untuk kembali ke menu utama yaitu menu halaman awal ya. Kemudian ada proses pemesanan ya, untuk memproses
pesanan, yang mana sini untuk mencari menu melempar exception jika tidak ada, menerapkan exception handling ya. Kemudian di bawahnya itu adalah hitung total dan cetak struk. Di sini untuk menghitung total pesanan dan mencetak struk. Nah, di sini ada logika diskon otomatis ya. Kemudian di bawahnya itu ada promo minuman termurah yang dipesan gratis 1. Nah, kemudian di bawahnya ada timestamp ya, tanggal kita pesen. Kemudian di bawahnya itu ada cetak struk di layar ya. Kemudian ada detail pesanan ya, untuk makanan, minuman, dan untuk diskon ya. Kemudian simpan struk ke file, operasi file ya. Menyimpan struk ke file teks, append bukan override. Menerapkan operasi file I/O. Kemudian memuat dan menampilkan riwayat struk dari file, menerapkan operasi file ya. Kemudian ke menu pengelola. Nah, di menu pengelola ini terdapat 7 menu ya. Yang pertama itu lihat daftar menu untuk melihat daftar menu. Yang kedua itu untuk menambah menu baru. Yang ketiga mengubah harga menu. Yang keempat itu menghapus menu. Yang kelima itu simpan menu ke file. Yang keenam itu lihat riwayat struk. Dan yang ke-0 itu adalah kembali ke menu utama ya, menu awal. Kemudian di sini ada tambah menu baru untuk menu pertama ya. Untuk menu kedua ya. Untuk menu pengelola. Kemudian ubah harga menu di sini. Dan di sini untuk hapus menu, file codingannya, dan helper untuk baca input angka. Misalkan kita memasukkan salah menginput, maka dia akan otomatis ya memberi masukan input ya. Oke, ini untuk file main Java-nya. Kemudian di sini ke file daftar menu Java-nya. Kita ke atas dulu. Oke. Nah, kelas daftar menu di sini untuk mengelola semua item menu menggunakan array list, menerapkan konsep encapsulation, exception handling, dan operasi file. Yang mana array list menggantikan array biasa. Kemudian di sini ada operasi dasar menu ya, menambah item menu ke dalam daftar, kemudian mengambil item menu berdasarkan indeks, menghapus item menu berdasarkan indeks, mengambil jumlah item dalam daftar ya. Kemudian untuk mencari menu berdasarkan nama, cache insentif, melempar exception jika tidak ditemukan, menerapkan exception handling. Nah, seperti ini. Kemudian mencari indeks menu berdasarkan nama atau cache insensitif ya. Mengembalikan -1 jika tidak ditemukan untuk keperluan internal. Kemudian tampil menu menggunakan polymorphism via tampil menu ya. Menampilkan seluruh daftar menu dikelompokkan per kategori berdasarkan tampilan seperti ini ya. Untuk daftar menu restoran ya. Kemudian polymorphism setiap subkelas tampil dengan cara berbeda. Kemudian tampil daftar menu bernomor urut untuk keperluan edit atau hapus. Kemudian ada operasi file untuk simpan dan muat menu. Menyimpan seluruh daftar menu ke file teks, menerapkan operasi file atau file IO, memuat daftar menu dari file teks, format baris, tipe nama, harga, atribut tambahan, menerapkan operasi file atau file IO, dan exception handling. Seperti itu, dan kemudian ke bagian diskon. Kelas diskon yaitu subkelas dari menu item, menerapkan inheritance dan polymorphism. Digunakan untuk menu spesial yang memiliki diskon tersendiri, atribut tambahan, persentase diskon. Ya, misalnya 0,15 untuk 15%. Ya, seperti ini ya untuk menghitung harga setelah diskon yang diterapkan. Kemudian sini ada implementasi metode abstrak, tampil menu dari menu item, menerapkan polymorphism untuk menampilkan info harga coret tambah harga diskon. Kemudian ada format untuk disimpan ke file diskon, nama, harga asli, persentase diskon.
Oke, kemudian ke file makanan Java, ya itu kelas makanan, subkelas dari menu item, menerapkan inheritance dan polymorphism atribut tambahan yaitu jenis makanan, misalnya nasi, mie, bakar, dan lain-lain. Kemudian ada atribut tambahan khusus, atribut di sini ada atribut tambahan khusus makanan ya. Kemudian memanggil konstruktor parent. Kemudian di sini ada implementasi metode abstrak tampil menu dari menu item, menerapkan polymorphism. Kemudian di sini ada format untuk disimpan ke file makanan, nama, harga, jenis makanan. Kemudian kita ke menu item ya. Kelas abstrak sebagai dasar parent dari semua item menu restoran menerapkan konsep abstraksi dan encapsulation. Yang mana ada atribut private, encapsulation, ada konstruktor, getter, setter, metode abstrak yang wajib diimplementasikan oleh semua subkelas menerapkan konsep abstraksi dan polymorphism. Format ringkas untuk kebutuhan file I/O simpan ke file teks format kategori nama harga atribut tambahan. Kemudian di bagian menu tidak ditemukan yaitu custom exception untuk kasus ketika menu tidak ditemukan menerapkan konsep exception handling. Nah, kemudian ada minuman, kelas minuman, subkelas dari menu item menerapkan inheritance dan polymorphism atribut tambahan jenis minuman, misalnya itu dingin, panas, segar, dan lain-lain. Implementasikan sini atribut tambahan khusus minuman, memanggil konstruktor, parent, kemudian implementasikan metode abstrak tampil menu dari menu item, menerapkan polymorphism. Kemudian ada format untuk disimpan ke file minuman, nama, harga, jenis minuman. Kemudian sini ada pesanan, kelas pesanan untuk mencatat pesanan satu pelanggan. Kemudian menyimpan rilis dari item pesanan, yaitu pasangan menu item ditambah jumlah menerapkan encapsulation. Di mana ada kelas di sini ada kelas inner untuk menyimpan satu item pesanan beserta jumlahnya ya. Kemudian di sini ada jika item adalah diskon, gunakan harga setelah diskon. Menggunakan rumus ini ya. Kemudian ada operasi pesanan, menambahkan item ke pesanan. Jika menu sudah ada, tambah jumlahnya sehingga tidak duplikat. Kemudian menghitung subtotal semua item sebelum pajak ditambah biaya pelayanan. Ya, di sini ada struktur yang sudah saya buat ya berdasarkan setelah saya run dan saya pesan maka dia akan muncul struktur seperti ini. Nah, langsung saja ke kita run aja Javanya untuk melihat tampilan dari codingannya ya. Oke, nanti maka setelah kita running file Javanya maka akan muncul seperti ini di terminalnya, yaitu selamat datang di restoran Gen Z, yang mana ada menu pelanggan, menu pengelola. Oke, di sini kita pilih ke menu 1 dulu. Nah, oke. Sebelumnya jika misalkan kita input angka maka dia pilihan tidak valid, masukkan 1, 2 atau 0. Nah, ini misalkan kita menginput di luar pilihan menu ya. Nah, sini langsung saja ke 1. Sama ya seperti sebelumnya jika kita menginputkan angka huruf maka pilihan tidak valid. Nah, karena di sini diminta itu menginput angka ya, number. Ini langsung saja ke 1. Nah, maka dia akan muncul menu pesanannya ya. Di sini ada daftar menu restoran Gen Z yang terdiri dari makanan, minuman, dan diskon. Nah, di sini ada berbagai macam jenis makanan dan minuman serta diskon juga. Nah, di sini misalkan saya ingin membeli yang paket menu diskon ya. Misalkan di sini saya ingin paket hemat siang ya. Hemat siang. Oke, kemudian kita enter aja, kemudian jumlahnya itu 1. Kemudian di sini misalkan ini kita ingin tambah, maka kita tinggal tambah aja. Misalkan di sini saya ingin menginputkan minumannya ya, minumannya yaitu es jeruk ya.
es jeruk. Nah, untuk jumlahnya satu. Nah, misalkan untuk makanannya ya, makanan yang nggak diskonnya itu misalkan di sini saya ingin soto ayam ya, soto ayam. Enter satu. Nah, ini jika sudah selesai maka kita menginputkan selesai. Nah, maka dia akan otomatis mencetak struk ya. Seperti ini. Struk pembayaran restoran Gen Z waktunya ini jam 2 ya, jam 2.01 ya. Kemudian di sini ada tanggalnya juga ya, tanggal, bulan sama tahun apa struk pembayarannya. Di sini ada paket diskon, kemudian ada minuman, makanan. Kita di sini saya apa namanya memesan yaitu paket diskon minuman dan makanan ya. Yang mana ada paket hemat siang, kemudian ada es jeruk, soto ayam dengan subtotal Rp75.250. Di sini ada promo ya, beli satu gratis satu untuk minuman es jeruk sehingga dapat potongan 10.000, total diskon 65.250, pajaknya 10% yaitu 6.525, biaya pelayanannya itu Rp20.000, total bayarnya 91.775. Nah, Nah, di sini kita masuk ke struk teks. Nah, di sini kan jamnya ya. Jamnya tadi kan kita pesan di jam 2.1. Ya, nanti dia akan otomatis kesimpan struk pembayaran. Nah, ini struk pembayaran sebelumnya nih. Saya mencoba running ya. Running pemrogramannya ngetes untuk struk pembayarannya. Apakah kesimpan atau tidak. Dan ini sudah tersimpan ya. Dan ini juga sudah dibuktikan dengan yang pesanan tadi ya. Kemudian kita kembali ke menu utama. Tadi sudah ke menu pelanggan, sekarang kita ke menu pengelola. Nah, di sini menu pengelola ini ada banyak ya menunya, yaitu terdiri dari 7 menu. Yang mana ada daftar menu, tambah menu baru, harga menu, hapus menu, simpan menu ke file, lihat riwayat struk, dan kembali ke menu utama. Langsung saja kita ke menu pertama itu lihat daftar menu. Nah, di sini akan muncul nih daftar menu sesuai dengan perintah ya. Di sini ada daftar menu restoran Gen Z, kategori makanan, minuman, dan diskon ya. Kemudian sini kita ingin ke menu kedua yaitu tambah menu harga. Misalkan di sini saya ingin menambahkan berapa menu yang ingin ditambahkan yaitu satu. Ya, menu ke satu yaitu nama menu misalkan eh ini apa martabak ya, martabak. Oke, enter dengan harga misalkan martabak itu Rp30.000. Oke, kita enter untuk tipe makanan, minuman, atau diskon. Nah, di sini misalkan saya ingin menginputkan makanan ya, berdasarkan kategori makanan. Sini saya ingin menginputkan berdasarkan makanan. Nah, maka dia akan muncul lihat daftar menu. Kita cek dulu lihat daftar menu, maka dia akan muncul di atas harusnya. Sebentar. Saya coba cek. Oh, saya lupa, belum disimpan ya. Untuk tambah menu tadi martabak ya. Satu, ya misalkan martabak. Oh ya kita simpan dulu ya. Oh, tadi ini contoh yang lain ya. Martabak tadi misalkan jus apel ya.
dengan harga Rp15.000. Pilih tipe itu minuman, kita pilih dingin ya. Nah, di sini kita simpan dulu nih. Kita inputkan angka 5, maka dia akan muncul, harusnya akan muncul di lihat daftar menu ya. Di menu pertama harusnya tersimpan. Nah, muncul kan 11 yaitu jus apel, dan tadi yaitu martabak. Oh martabak mungkin belum ke input kali ya. Belum ke save ya. Ya, martabak belum ke save. Coba kita coba lagi ya. Misalkan tambah menu baru, kedua, satu ya, martabak. Nah, itu 25.000. Itu makanan, eh, telur ya, martabak telur. Nah, kita simpan dulu. Nah, kemudian satu. Nah, harusnya dia akan muncul, guys. Nah, muncul. Tadi lupa di save. Nah, dia muncul. Nah, kemudian misalkan ingin ubah harga. Kita pilih menu 3, yaitu misalkan di sini saya ingin ubah harga eh harga apa ya? Ayam bakar ya. Ayam bakar, masukkan nomor menu ya. Di sini nomor menu ayam bakar yaitu ada di nomor 3 ya. Nomor 3, kita input angka 3. Masukkan harga barunya yaitu saya ingin ubah menjadi Rp30.000 ya. Artinya yakin ubah harga menjadi 30.000, kita klik ya. Nah, kita simpan dulu. Simpan menu ke file. Nah, kita lihat daftar menu, maka dia harusnya akan berubah. Eh nah, ayam bakar. Nah, Rp30.000 ya, sudah berubah. Kemudian ke menu ke 4 ya, hapus menu ya. Untuk hapus menu. Misalkan di sini saya ingin menghapus menu yang tadi ya, jus apel tadi. Itu 13. Yakin ingin ubah? Ya. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kita cek, lihat di daftar menu. Maka di sini minuman eh jus apelnya hilang ya. Sudah hilang. Oke. Kemudian untuk melihat riwayat stroke, kita bisa klik input angka 6 ya. 6. Nah, untuk lihat riwayat stroke-nya. Berdasarkan riwayat stroke tadi ya, yaitu ada 2 stroke ya yang telah orang apa, pesan ya. Tadi stroke pertama itu saya waktu uji coba ya di jam sekian. Kemudian untuk video prakteknya itu di yang ini di jam 2. Nah, kemudian kita kembali ke menu utama ya. Oke, mungkin segitu aja ya penjelasan dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.